Ya, pada umumnya manusia itu dikenal, kalau kita berbicara tentang istilah, itu menilai segala sesuatu menurut materi. Materi adalah substansi bagi manusia. Bahkan sebenarnya cara berpikir materialisme ini, itu sebenarnya cara berpikir yang tidak mengenal Tuhan. Karena bagi mereka yang di dalam dunia berpikir secara materialisme ini, Tuhan itu pun harus tanda kutipnya dimaterialkan. Demikian pula keselamatan itu harus dimaterialkan. Begitu pula kebangkitan itu harus dimaterialkan. Sehingga konsep berpikir ini dengan mudah kita bisa melihat ada dalam agama Kristen. Bagi agama Kristen, kebangkitan itu kalau tubuhnya bangkit. Sorga itu juga dinilai secara materi. Nah, kita bisa melihat konsep-konsep ini ada dalam agama Kristen. Konsep bahwa sorga itu ada di atas, ya kan? Ya, lalu dicarilah ayat-ayat yang mendukung itu. Di mana sorga itu jalannya dari emas. Jadi itu semua konsep-konsep materi. Jadi sekalipun Allah menggunakan materi atau hal-hal dalam dunia ini, dia tidak berbicara tentang hal-hal dunia. Dia berbicara tentang hal-hal spirit, hal-hal dalam roh. Materi itu hanya sebagai gambaran. Materi itu hanya sebagai penuntun untuk kita bisa terarah kepada yang dalam roh. Jadi sorga itu tidak bisa kita nilai sorga itu jalannya dari emas. Walaupun di dalam ayat Alkitab ditulis jalannya dari emas. Anak muda yang dikatakan orang kaya itu, yang berhadapan dengan Yesus merupakan salah satu wakil dari cara orang berpikir secara materialisme. Dia melihat bahwa perkataan-perkataan Yesus yang Yesus sering katakan tentang hidup yang kekal itu seakan-akan hal yang sama yang ada di dalam agama. Karena apa? Bagi agama hidup kekal itu nanti. Kalau kita sudah mati, ya, kalau Yesus sudah datang, turun dari sorga itu, maka dia akan berikan kita hidup yang kekal. Lalu bagi dunia, hidup kekal itu dilihat dari materi juga, gitu kan? Itu adalah hidup yang abadi. Kenapa? Karena yang sekarang ini secara materi hidup kita itu hanya sementara. Karena saya akan mati, binatang-binatang akan mati, dunia akan kiamat begitu, itu mereka nilai secara materi hidupnya mereka. Jadi mereka menilai hidup kekal itu dengan konsep berpikir mereka yang hanya bisa sampai kepada pemikiran bahwa hidup kekal itu adalah hidup yang selama-lamanya, hidup yang abadi, hidup yang tidak ada sakit penyakit, hidup yang berkelimpahan, hidup yang secara materi itu berkelebihan daripada hidup materi yang sekarang. Termasuk dia menilai Allah. Itu juga secara materi. Allah itu bisa disogok tanda kutipnya. Kalau kita berikan persepuluhan, dia akan berikan kita ratusan. Itu pikiran materi. Jadi dia menilai Allah secara materi. Dan ini memang manusia lama, ya. Ini memang adamik yang sudah ada pada manusia. Namun di dalam agama Kristen itu yang termanifestasi. Itu yang diwakili oleh orang kaya ini, ya. Sehingga dia bertanya, Tuhan, perbuatan baik apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Saya surprise juga Pak JK mengambil sisi pembahasan ini melalui sudut pandang antara materialistis versus roh ya Pak ya. Jadi selama ini juga saya juga kurang lebih pemahamannya juga materialistis juga Pak. Jadi ikut Tuhan itu ya salah satunya juga dengan harta dan lain-lain. Tapi kalau baca dari pengkhotbah, usaha itu semuanya usaha menjaring angin ya Pak ya. Seperti yang tadi Pak JK jelaskan bahwa tidak ada hubungannya antara perbuatan baik dengan kehidupan kekal seperti itu. Ya, itu pemikiran yang bagus dari Pak Aryadi. Karena kalau kita sudah melihat apa yang Tuhan perbuat, maka kesimpulan seperti itu bisa kita lihat. Karena itu dalam spiritual. Ikutlah aku itu sampai sekarang tidak bisa dipahami oleh agama Kristen. Kalau menurut saya. Kenapa? Pada umumnya agama Kristen kan masih menunggu Yesus datang. Bagaimana Anda mengikut Yesus? Kalau menunggu Yesus datang. Sampai sekarang loh. Lalu mereka merubah
Wah, ikut Yesus itu yang mencontohi perbuatan-perbuatan dia. Yesus nggak maksudkan mencontohi, dia katakan ikutlah aku. Jadi bukan Yesus bilang contohlah aku, enggak, ikutlah aku. Karena perkataan Yesus di sisi yang lain bagus sekali. Di mana aku berada, di situ juga hamba-hambaku. Nah, kalau saya mengaku hamba Tuhan, apakah saya bersama dengan Yesus? Mereka akan bilang, iya kami bersama dengan Yesus. Tapi kami menunggu dia datang. Orang Kristen itu tidak akan melihat Yesus bahwa mereka juga bersama-sama dengan Yesus di sorga. Kenapa? Karena bagi mereka sorga itu material. Sesuatu yang harus terlihat. Yesus datang, dia turun di atas awan-awan. Ya awan-awannya harus terlihat. Kan gitu. Karena dia turun di atas awan-awan. Dia tidak bisa melihat realita perkataan-perkataan Yesus yang menunjuk kepada rohani, bukan kepada material.